Bukti-bukti yang selama ini tertutupi perlahan-lahan mulai terbuka. Sepertinya ini temuan baru. Tapi nggak baru juga sih. Kayaknya pembandingnya yang baru. Tarik, please. Angkat tangannya di atas. Bleng, sahabat Indra udah bleng. Kalau semuanya sawadikra udah bleng. Kenapa? Bleng aja, ayo. Bleng. Wahai para makhluk gaib, ayo sama teteh. Iya sih. Bleng. Karena semuanya udah bleng. Apa motifnya? Apa masalahnya? Bleng aja, ayo. Najis. Bleng. Awas ya. Mari kita coba memahami. Udah bleng. Ayo harus. Udah bleng aja. Statement Pak Rohman di konten Kang Freddy ini lumayan mengejutkan loh. Peristiwa sembunyi itu kalau nggak salah terjadi 2 hari setelah kejadian. Berarti tanggal 20. Nah, baru 2 hari Pak Kades sudah mengeluarkan kalimat yang menyuruh Yoris sembunyi dari papanya. Ibu dan adikmu aja dibunuh, apalagi kamu. Kira-kira begitu kalimatnya. Ini menarik nih. Kalimat seperti itu menandakan seolah-olah Pak Kades yakin bahwa Pak Yosep lah pelakunya. Ini pasti ada sebabnya. Kan gak mungkin Pak Kades ujuk-ujuk bicara demikian. Kemungkinan Pak Kades ini mengalami hal yang sama dengan Wak Lilis dan keluarga Bu Tuti. Ditambah dengan mendengarkan kesaksian-kesaksian random yang gak sinkron dengan fakta. Hal menarik lainnya dari perkataan Pak Rohman adalah Pak Kades mempengaruhi penyelidikan. Wow, sayangnya keterangan Pak Rohman ini tidak menjelaskan secara rinci. Mempengaruhi yang seperti apa? Ini lucu ya. Apa iya penyidik bisa dipengaruhi oleh seorang lurah? Apakah penyidik sudah kehilangan arah waktu itu? Tapi saya yakin apa yang dikatakan Pak Rohman itu benar. Karena tidak mungkin seorang Rohman Hidayah akan mengatakan sesuatu hal yang dusta di depan publik. Di setiap peristiwa kejahatan tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi di kasus ini, syarat dengan berbagai kepentingan. Bukan hanya kepentingan pribadi loh, tetapi ada juga asas manfaat. Hal-hal seperti inilah yang membuat pada akhirnya hak-hak kedua korban mendapatkan keadilan dapat terabaikan. Miris kan? Jangan sampai ini terjadi ya. Bukan hanya cuaca Jakarta aja nih yang panas. Tetapi gelombang panas juga menerjang di dada para pelaku kasus Subang ini. Prediksi Kang Freddy, 1000% kasus ini terungkap. Kang Heri bilang 1200%. Ini bukan tanpa alasan. Jika melihat saksi-saksi yang mulai dipanggil sendiri-sendiri, rasanya kasus ini sudah mulai mengerucut. Saya yakin akan keprofesionalan penyidik yang sekarang. Mereka akan mampu menangkap pelaku yang sebenarnya. Bukan hanya pelaku, oknumnya sekalipun dilibas abis. Saksi bisa saja berkelit, berbelit-belit, atau memberikan keterangan-keterangan palsu. Nah, temuan ini akan menjadi pembanding dari kesaksiannya. Kasus ini menjadi sulit karena tidak adanya alat bukti, tidak ada sinyal HP, tidak ada saksi-saksi yang melihat kejadian. TKP diolah tidak sesuai dengan SOP. Ini menambah kusut kasusnya. Bapak-bapak penyidik yang sekarang ini bukan kaleng-kaleng loh. Mereka memiliki 1001 cara
Yakin mereka mampu mengungkap kasusnya. Hanya saksi-saksi yang berkata jujurlah yang akan selamat, karena kesaksian mereka akan diuji kebenarannya. Potensi tersangka membawa-bawa nama orang yang tidak bersalah, ini ada loh. Tetapi jangan khawatir, kebenaran itu tidak akan tertukar. Penyidik memiliki bukti-bukti pembanding. Setiap kesaksian akan di-cross-check. Ini pasti loh. Bukti-bukti yang selama ini tertutupi, perlahan-lahan mulai terbuka. Sepertinya ini temuan baru. Tapi nggak baru juga sih. Kayaknya pembandingnya yang baru. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Serapi-rapinya para pelaku kasus Subang ini menghapus jejak kejahatan mereka, faktanya ada juga yang ketinggalan. Dari benda inilah, mungkin dulu ini sudah dibahas, tapi rasanya belum ada pembandingnya. Dengan kegigihan bapak-bapak yang sekarang, alhamdulillah, rasanya sudah ada pembandingnya. Benda ini adalah milik Amel yang dipinjam oleh salah seorang saksi dan sudah dipinjam berbulan-bulan lamanya. Tentu saja ada alibi untuk benda ini. Mengapa benda ini bisa sampai di TKP? Tapi itu dulu. Sekarang udah berubah. Rasanya alibi itu sudah patah, terbantahkan oleh temuan CCTV warga. Sok, mangga yang mau ngibul, lanjutkan ngibulnya. Mbak Bro, ngomong-ngomong nih, itu sekolah PAUD udah pindah ke Bunihayu. Otomatis manual, otomatis manual.